kasar, ada kerikil pecah, ada kerikil bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang mixed design, bagian dari mata kuliah struktur beton bertulang satu. Adapun kita mempelajari mixed design ini agar memang Bapak Ibu sekalian sebagai anak sipil paham benar ya tentang bagaimana apa namanya itu mixed design. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Eci ada di Eci? Ika hadir ya? Endrijai, Fikri, Hadir Pak, hadir. Ripi, Pak Ripi, Rinaldi, Hadir Pak, hadir. Oke, masih bisa bergabung sepenuhnya ya. Saya harap materi kita ini hanya 30 menit ke depan ya, atau sampai dengan 40 menit ke depan. Jadi kita manfaatkan dengan baik. Oke, saya akan share materi kita ya. Sudah nampak bahannya? Nampak ya? Baik. Nampak Pak. Saudara bisa melihat ini. Jadi materi kuliah hari ini, mixed design beton normal ini bisa Bapak Ibu sekalian lihat di bit.ly garing mixed design ya. Jadi bisa Bapak Ibu sekalian ambil dari Google ya. Ketik aja bit.ly garing mixed design, akan dapat peroleh materi kuliah mixed design. Bisa nanti di-download ya. Nah, saya akan mengulang tentang bahan penyusun beton ya. Bahan penyusun beton pertama adalah Portland semen ya. Itu semen PC. Biasa kita lihat ya, semen PC yang sehari-hari bisa kita lihat di toko bangunan ya, atau juga rumah tangga yang ingin membangun rumah atau selainnya gitu. Kemudian ada coarse aggregate. Itu apa? Kerikil ya. Kerikil kasar, ada kerikil pecah, ada kerikil bulat. Kemudian ada fine aggregate. Itu pasir pasang atau pasir beton. Kemudian water ya, air ya. Kemudian ada tambahan opsional, ada mixture. Ini bahan tambah kayak sika ya biasanya. Nah, inilah bahan-bahan penyusun beton untuk bisa membentuk sebuah beton. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang mixed design. Nah, menurut Bapak sekalian ya, sebelum kita bahas tentang mixed design, mixed design itu menurut pemahaman Bapak sekalian apa itu? Ada yang bisa jawab? Menurut pemikirannya lah. Mixed design itu apa? Ada yang bisa jawab? Pak Ripi di mana? Desain campuran Pak. Desain campuran, Pak Andreas? Iya Pak. Iya. Desain campuran, mix itu campuran. Ya. Kalau kita definisikan lah, membuat sebuah menjadi kalimat, itu tadi kan apa kata? Membuat kalimat, mix design itu apa? Ada yang bisa jawab? Dan memilih, Pak.
Apa? Material. Merancang dan memilih material. Merancang dan memilih material. Ya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan apa sih benar mix design. Ya, tadi ini sudah saya sampaikan ada pengertian ya. Mix design dalam beton adalah pekerjaan merancang dan memilih material tinggi. Untuk kepentingan produksi beton, kita menentukan dalam mutu dan kekuatan itu sendiri. Jadi kita tadi apa nih? Merancang ya, merancang campuran-campurannya gitu. Kemudian memilih material-materialnya yang sesuai dengan code ya, seperti apa itu misalnya semen itu ada nggak ketentuannya kan? Kemudian kerikil ada juga ada ketentuannya bagaimana bisa material tersebut bisa standar. Kemudian kartu keluarga. Memahami mix design ini kita bisa merancang mau mutu berapa dia. 200 atau 20 MPa kita bisa. Outputnya itu dia. Jadi kalau kita sebagai anak sipil kalau nggak paham juga merancang desain beton, nah, bisa dikhawatirkan kan keberadaannya di sipil itu. Jadi saya betul menekankan sekali pada Bapak sekalian mix design ini harus bisa. Ya, nanti kita. Nah, kita bahas perhitungan perencanaan campuran beton ya, menggunakan metode SNC 0328 34 2000. Nah, di situ. Mungkin sebelum saya lanjut, tolong di mute loudspeaker-nya, Pak Ripi, Pak Andreas. Iya, ribut kali tadi. Kalau mau bicara baru kita mute ya. Ya. Oke. Baik, kita lanjut. Langkah-langkah ya untuk kita bisa merancang mix design ya. Pertama, kita tentukan kuat tekan karakteristiknya gitu. Dalam hal ini kita tetapkan 300 kg per cm zakar ya. Kita ingin merancang beton K300 ini Pak, Ibu sekalian. Kita tentukan dulu kuat tekan karakteristiknya. Yang sudah dapat, nah kita catat ya. Nanti formnya yang saya sampaikan di formnya. Nanti barangkali ada yang sudah paham formnya. Kemudian yang kedua, kita tetapkan standar deviasinya. Ya, standar deviasi itu diambil berdasarkan data pengujian terdahulu. Dan hal ini kita ambil standar yang 50 kg per cm sangkar. Jadi biasa kalau standar deviasi itu kita ambil berdasarkan data-data pengujian terdahulu di lab gitu. Pengalaman-pengalaman lah. Untuk K300 itu berapa sih sebenarnya kita bisa ambil standarnya? Ya, itu berdasarkan pengalaman kita ambil 50 kg itu sudah cukup memenuhi ya, yang kita nanti cek nanti. Kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai tambah margin. Nah, ini M sama dengan K kali S. K itu adalah coefficient yang 1,64. Nah, kali S-nya ada standar deviation adalah 50, jadi ini 82. Ya, ini 82. Oke, sampai sini sudah paham, Pak Ibu sekalian? Sudah ya? Kalau kita kaitkan di Excel ya, ini nih, Excelnya ini. Ya, ini ya. Nampak ya? Pertama kita tentukan kuat tekan yang disyaratkan 300 kg ya. Kemudian ditentukan deviasi standarnya 50 kg. Kita nilai tambah margin K-nya 1,64 kali 50 jadi menjadi 82 kg. Sehingga yang poin keempatnya kita ketemu nih. Menentukan kuat tekan rencana yang hendak kita capai. Jadi 300 tambah 82 menjadi 382 kg per cm sangkar. Seperti yang kita tuangkan di kolom Excel-nya. Ini 300 tambah 82 menjadi 382 kg. Ya. Sudah sampai 4 langkah keempat. Ada berapa langkah poin yang perlu kita lalui. Ya. Langkah demi langkah harus kita pahami, Bapak-Ibu sekalian. Sudah paham ini, saya pikir kita lanjut ke bawah. Gitu.
Udah gampang. Kemudian 5, menentukan jenis material. Ya, langkah kelima kita menentukan jenis materialnya. Kalau jenis semen tipe 1 kan. Jadi standar kita pakai bangunan struktur gedung kita pakai tipe 1. Kemudian jenis admixture kayak kita tidak pakai ini. Nanti material ke depannya yang kita akan bahas tentang admixture ini kita normal aja ya. Kemudian jenis agregat halus adalah pasir alami. Kemudian jenis agregat kasar adalah batu pecah. Apa yang kita buat di sini ya. Jenis semen kita pakai dan andalas sampai tipe 1 kan. Agregat adalah kerikil, kasarnya kerikil, halusnya adalah pasir. Oke. Itu langkah ke-6. Kemudian apa katanya lagi? Langkah selanjutnya ke-6. Menentukan faktor semen. Faktor semen. Cara menggunakannya adalah kita lihat grafik 1 dan 2 dan tabel 2 di SNI ya. SNI 0328342000. Nah, ini harus bisa punya SNI. SNI. Ini ya, tabel 2, ini tabel 2-nya kan. Kemudian dari tabel 2 dan tabel 2. Ya, tabel 2 dan grafik 1 dan 2. Grafik 1 dan 2, ini nih, grafik 1 ya. Dan grafik 2. Ini ada di SNI. Jadi semua wajib mendownload yang namanya SNI. Agar bisa kita kenali seperti apa prosesnya gitu. Ya. Oke. Angka ke-6 tadi. Nanti kita dapat nanti pasnya 0,37 dari mana nanti kita lihat. Ya, pertama kita tentukan dulu nilai kuat tekan betonnya pada umur 28 hari. Ini kita pilih 28 hari Pak Ibu sekalian. Ini 28 kan. Dia batu apa? Kita ingin batu apa? Silinder ya. Nanti bahan sampel kita pakai silinder. Ini tabel 2 ya, silinder. Batu pecah. Maaf, bukan silinder, kubus. Maaf. Kita pakai kubus. Umur 28 hari, batu pecah. Berarti dapatnya 45 ya. 45. 45 foto semen 45. Sehingga kita lihat di sini Pak, Ibu sekalian. Batu air semennya kita ingin tadi ke 382 gitu kan. Di sini kuat tekannya. Ya. Umur 28 hari, ini 28 hari Pak Ibu sekalian. Ya, 28 hari. Ini yang kubus ya, ini grafik 1 untuk kubus, grafik kedua untuk silinder. Kita fokus pada grafik 1 karena kita pakai silinder ya. Tadi kita rencanakan adalah K-nya karakteristiknya adalah 382 tadi. Ini 382 tadi kuat tekannya. Ini 300 400 ya. Umur 28 hari. Nah, cari 28 hari. Sehingga dapat dia kita tarikan pakai roll ya. Ini kita print ya. Grafiknya kita print, kita gunakan pakai alat mistar, kemudian pakai pensil kita tarik. Ya. Sehingga dapatnya adalah pasnya 0,37. Ya. Kita masukkan di Excel-nya 0,37. Ya. Tadi foto semen 45 0,37. Dapat dari situ. Ya. Dapatnya dari grafik. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak Ibu sekalian? Saya Pak, itu Excel-nya bisa dibagi Pak? Iya, nanti saya bagi Excel-nya. Baik Pak. Oh, oke, ya. Itu untuk praktikum beton wajib punya Excel itu. Nanti kita bagi. Saya share nanti di materi nanti. Baik, kita lanjut ya. Sudah dapat angka ke-7. Menentukan nilai SLAM. Kita tetapkan SLAM-nya adalah 60/80. Ada satu standarnya itu. Kenapa 60/80? Ada gedung, ada untuk jembatan, ada untuk fondasi, ada untuk struktur lantai. Ini kita tetapkan 60/80. Ya. Kita masukkan di Excel-nya ada 60/80 SLAM-nya. Oke. Kemudian
Nomor ke-8, menentukan ukuran agregat maksimum berdasarkan uji laboratorium. Nah, ini uji lab pakai saringan gitu kan. Pakai saringan. Sehingga setelah disaring rupanya kerikilnya adalah maksimum 40 mili. Kita catat di Excel form-nya adalah 40 mili. Ya. Oke, 40 mili. Kemudian langkah ke-9, menentukan kadar air bebas. Ini di tabel 3, Pak, Bu sekalian. Jadi SNI, ini ada SNI. Ya, tabel 3. Ini tabel 3 nih ya. Ada ukuran 10, 20, 40 mili. Ya, selamnya nih 10, 20, 30, 30, 60, 60, 80. Kita 60, 180. Sehingga diperoleh, kita pakai batu pecah kan? 205. 205 dia. Ya, ini 205 kan ini. Sehingga pakai rumusnya 2/3 dikali 175 ditambah 1/3 kali 205. Sehingga hasilnya adalah 185 kg per cm sangka. Baik, ada yang tanyakan yang poin 9 ini? Untuk menentukan kadar air bebas. Tabel 3 rumusnya 2/3 ya. 1 kali 175 ditambah 1/3 kali 205. Itu dia. Sehingga dapat poinnya adalah 185 kg per cm sangkar. Oke, sudah dapat, kita masukkan ke Excel-nya. 9. Ya. 185 tabel 3 itu. Oke, kita lanjutkan yang ke-10. Kadar semen. Dihitung dengan membagi jumlah air dan faktor semen. 185 dibagi 0,37 sehingga dapat nilainya 500 kg per cm sangkar. Ya. Kita masukkan di Excel-nya. 185 bagi 0,37 mendapat 500 kg cm kubik ya. Meter kubik. Oke, cm sangkar. Saya ini 500 cm sangkar. Selanjutnya nomor 11, menentukan kadar air semen minimum. Diambil 325, ini bisa lihat di tabel 34. Tabel 4 di SNI. Ini SNI. Tabel 3, tabel 4. Ya, 325 kita ambil Pak Ibu sekalian. Beton ini 325 nih. Ada 275 dah. Lihat apanya? Nilai faktor semennya gitu kan. Kemudian lihat lokasinya di mana, korosif atau tidak korosif. Oke. Ke-12, persentase agregat halus didapat dengan melihat gradasi agregat halus, ukuran besar butir agregat halus, fas, faktor semen dan nilai selam. Ini dapat 44%. Ini dapat dari mana? Dari grafik. Dari grafik ini. Persentase halus ini dari grafik bahwa 44%. Itu dari grafik 13 sampai 15. Grafik 3 dan sampai 6. Nah, itu ada tekniknya gitu, mencarinya. Sama seperti mencari tekniknya pada kadar faktor air semen tadi ya. Faktor air semen tadi. Faktor air semen bebasnya. Kita lihat grafik 3 dan 6 itu. Ya. Grafik 3 dan 6 di sini ya, ini. Grafik 13, 14, 15 ini. Ini grafik 13, 14, 15 menunjukkan adalah ukuran agregat ya. Masih zona berapa dia? Ya. Zona berapa? Nanti ketemu nih zonanya ini adalah berdasarkan agregat halus ya. Saringan agregat halus dan agregat kasar. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan di situ. Jadi perhitungan awal ini kita tentukan bahwasanya pengalaman kita bahwa pasir itu termasuk di zona 2 ya. Zona 2. Agregat halus zona 2. Sehingga dapat kita kesimpulan 44% itu. Ya. 44% dari grafik. Di grafiknya ya. Sudah dapat. Kemudian langkah ke-13. Menentukan berat jenis agregat halus
dan kasar. Dilihat berdasarkan data pemesanan agregat. Nah, ini bisa dilihat. Berapa pengalaman penelitian sudah dapat pada jenis agregat halus itu. Rata-rata 2,6 ton per meter kubik. Agregat kasar adalah 2,7 ton meter kubik. Nah, nanti lebih jelasnya di praktikum. Ya. Nah, ini kita langkah awal untuk bisa memahami ketika nanti di praktikum. Langkah-langkah nanti bisa diajarkan. Hari ini kita fokus mencari mix design, ya perhitungannya. Sudah tahu perhitungan, kita tinggal masuk input data saja. Langkah ke-14, menentukan berat jenis beton. Ya, sama seperti di atas katanya, grafik 16. Grafik 16, dari grafik 16 kita lihat di SNI-nya. Grafik 16 itu mana tuh? Ini grafik tadi ya, grafik 3, grafik 6. Kita lihat 11, 12, 13 tadi, yang 14, 15 kan. 16-nya ini. Perkiraan berat jenis beton basah yang telah selesai padatkan. Ya. Sehingga dapat diperoleh 2343 kg satu sangkar. 2343. Ini apa? Ini kadar tadi kan dapat kadar air bebas tadi kan 185 ya. 185 sini tadi kan. Kemudian ini apanya? Zonanya. Tadi berat jenisnya. Dan sepakati tadi batu pecah dan 2,7, agregat halus dia 2,6. Tinggal tarik saja nih. 2,5 dari sini baru ke kiri kanan. Sehingga ketemu tadi 23 43. Jadi tinggal cari grafiknya, tinggal tarik ya. Kadar air bebasnya tarik ke atas, kemudian pilih dia kasar, halus. Nah. Oke. Baik, kita lanjut. Menentukan kadar gabungan ya, rumusnya ini 2343 kurang 185 tambah 562 sama dengan 1658 ya. Kemudian 16 menentukan kadar agregat halus 44% dikali 1658 sehingga dapat 730 kg per sentimeter sangkar itu agregat halus. Kemudian untuk kasar kita 100% kan, 44% yang kurang 100% itu dapat 56% ya. 100 kurang 44, tadi 56% kasar. Kali 1658 sehingga dapat 928 kg per sentimeter untuk kali kasar. Sehingga dapat kita kesimpulan proporsi adalah kerikil 92 kg, 928 kg untuk per meter kubik ya, 1 meter kubik. Kerikil 928 kg. Pasir 730 kg, semen 500 kg, air 185 liter. Inilah untuk K300. Kita tuangkan di sini deh. Ini dapat deh rumus-rumusnya. Jika kita dapat porsi-porsinya, inilah yang kita akan rancang menjadi sampel beton nanti. Ya, untuk meter kubik. Kalau satu sampel itu kubus itu listrik kubus itu berapa kubikasi dia? Jadi kita konversikan. Jadi kita bisa mendesain berapa kebutuhan untuk berapa sampel itu. 1 sampel, 2 sampel, 3 sampel kita tahu ya berapa semennya, berapa airnya, berapa pasirnya, berapa kerikilnya. Ya. Baik. Inilah langkah-langkah mix design yang harus kita kenali pada Bapak Ibu sekalian. Harus paham ya. Sebagai anak sipil harus paham tentang bagaimana merancang desain mix design. Ya. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita berdiskusi nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bingung. Ya, ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Karena waktu Zoom kita ini tidak panjang. Tinggal 5 menit lagi. Habis itu mati sendirinya dia. Karena kita Zoom-nya yang gratis.
Kalau Zoom-nya berbayar bisa berjam-jam dia. Silakan kalau ada yang tanyakan Bapak sekalian. Ya, berarti udah paham lah ya. Semua udah paham. Ya, intinya harus. Pak. Apa itu? Itu Excel-nya itu cemana tuh Pak? Ya, nanti program Excel-nya saya bagi, nanti saya kirim ke share. Ya, kepada Ya Pak, makasih Pak ya. Di grup ya masing-masing nanti dipelajari. Agar memang Ya Pak. lancar lah. Udah masternya saya pikir tinggal analisis saja gitu. Tinggal lagi pemahaman langkah-langkahnya, kan materi sudah saya sampaikan, dipahami aja, ulang-ulang lagi, ya, ulang-ulang lagi. Materinya nggak dibagi, Pak? Itu ada di Bitly ya, kan sudah saya kirim tadi. Oke, siap Pak. Ini ya. Nah, ini ya di Bitly Mix Design. Ambil aja sendiri situ. Karena udah bisa teknologi, udah paham kan. Oke. Jadi ada tanya lagi Bapak Ibu sekalian. Ini harus paham, saya sampaikan harus paham ya. Ya Pak. Mudah-mudahan Pak. Udah lancar lah ya. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan lah. Dipelajari dulu Pak. Ya, ulang-ulang lah. Langkah-langkahnya bisa dikirim Pak. Iya di mix design ini apa? Di materi perkuliahan ini. Bitly Mix. Oh iya Pak. Itu adalah baik Pak. Ya. Nanti Excel-nya nanti saya bagi nanti. Khusus untuk orang yang Pak, bisa nggak Pak bukakan slide yang langkah kedua dan ketiga, Pak? Langkah kedua dan ketiga. Ya Pak, mau lihat itu tadi Pak, belum dapat. Apa yang ditanyakan? Udah kan? Waktu kita tinggal 3 menit lagi nih. Lagi mati sendiri dia. Saya harap Bapak-Ibu sekalian bisa menindaklanjuti ya pertemuan kita ini. Nanti di pertemuan kedua tanggal 8 itu langsung kita praktek bagaimana kita menghitungnya. Ya. Pukul 1:30 ya. Agar memang semua paham. Ini kita sampaikan secara daring, mengulang kembali dan menekankan kembali kepada Bapak-Ibu sekalian, bahwasanya untuk mendesain mix design itu tidak susah, tidak payah, tidak sulit ya. Langkah-langkah sudah ada, kita ikuti aja gitu. Kita punya SNI-nya, tentu dengan cara membaca tabel dan grafik. Jangan keliru. Jika kita keliru membaca grafik tabel, hasil juga beda nanti. Ya, penentuan presentasi tadi saya sampaikan tadi yang 44% tadi ya. Itu bisa tentukan kuat tekan itu. Ini 40%, ada yang dapat 38%, ada yang 40%. Ini terkait desain masing-masing ini. Nanti dibuktikan dengan praktikum. Campurannya benar nggak gitu. Ketika benar, maka hasil ujinya itu pasti akan lolos. Berdasarkan pengalaman lolos dia. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi yang siang ini. Mudah-mudahan kita mendapat kemudahan ya, agar dapat bisa memahami dan melaksanakan, mengimplementasikan ya ilmu ini di masyarakat nanti. Saya ini Bilai Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.